kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup. Engkau hebat, luar biasa, kami percaya itu Tuhan. Di dalam segala kehidupan kami percaya senantiasa Engkau hadir. Terutama pada pagi hari ini kami beribadah, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, memberkati umat-Mu semuanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, kiranya Kau pakai menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Terima kasih untuk Gembala yang memberikan saya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri tema kita ya di bulan ini, bertumbuh dalam kegagalan. Ya, sudah banyak kita dengarkan tentang firman Tuhan ini. Namun setiap hamba Tuhan pasti ada membawakan hal-hal yang baru. Itu buktinya firman Tuhan itu luar biasa ya. Firman Tuhan itu dahsyat. Secara khusus kalau kita mengupas kitab Yakobus ini, sebenarnya karena di dalamnya itu penuh dengan rupa-rupa kehidupan secara daging manusia tidak menyenangkan. Ya, kalau dikupas ini sebenarnya secara tuntas itu mungkin tidak bisa hanya khotbah, mungkin hanya bisa semacam seminar begitu baru kita bisa menghabiskan satu kitab ini ya. Bapak Ibu, karena ini panjang ya. Nah, dalam tema yang sama bertumbuh dalam kegagalan, saya akan sedikit kita akan kupas dari ayat 2 sampai 8 ya. Kita akan bacakan dulu, saya akan bacakan dulu semuanya ayatnya, baru kita lihat penjelasannya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang kedua, Yakobus pasal yang pertama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kalau Rasul Yakobus berbicara tentang menganggap sesuatu pencobaan itu adalah kebahagiaan, saya kan sepintas saya ada buat di sini tentang, tidak saya buat di slide ya, tentang kebahagiaan itu secara singkat saja dari berbagai-bagai ulasan. Kebahagiaan itu adalah ya keadaan pikiran kita atau perasaan yang ditandai dengan cukup atau kecukupan hingga menyenangkan tubuh kita, hidup kita. Ya, itu kebahagiaan. Kemudian selain daripada kesenangan, cinta, kemudian kepuasan hidup, kemudian kenikmatan atau kegembiraan yang sejenis dengan itu atau yang sesama dengan itu. Itulah yang disebut kebahagiaan. Namun kita di sini bukan membahas tentang kebahagiaan, namun lebih cenderung kita akan membahas tentang bagaimana kisah yang disampaikan atau surat yang disampaikan oleh Rasul Yakobus ini kepada jemaat. Ya. Nah, dalam yang pertama saya bacakan di sini dalam surat Yakobus pasal pertama ayat 13. Ada kata pencobaan ialah memurnikan. Yang pertama itu pencobaan itu adalah memurnikan. Nah, dalam Alkitab di sini kata pencobaan itu berarti cobaan. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dari Alkitab. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kurang jelas kata pencobaan itu, tidak jelas. Dicobai, lebih jelas yang ada di dalam Alkitab yaitu dicobai. Mencobai berarti
menguji atau pengujian, menggoda, membujuk untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam surat Yakobus ini pasal 1 ayat 13 masuk kata ini, ya, yaitu untuk memurnikan, menguatkan atau menyucikan dan mengangkat iman kita menjadi mampu menghadapi segala situasi. Dalam hal ini datangnya daripada Tuhan. Kenapa dikatakan datangnya daripada Tuhan? Karena ada datangnya dari hal yang lain. Kita lihat, mungkin naik, ya. Kita lihat di sini ada yang percobaan yang pertama tadi, yaitu untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan supaya semakin kuat. Nah, kemudian yang kedua, pencobaan untuk menjatuhkan datangnya dari setan. Yang pertama itu kita lihat di sini pencobaan di padang gurun terhadap Yesus Kristus. Mungkin untuk kemarin sudah dibahas, saya tidak terlalu panjang di situ. Saya hanya ambil ayat-ayatnya saja. Kemudian kisah Ayub pasal 2, setan menyerang Ayub dengan seizin Tuhan untuk menjatuhkan pribadinya, untuk menjatuhkan kita apabila itu datang kepada kita. Itu bukan datangnya daripada, tapi diizinkan, ya, diizinkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di sini kata, saudara-saudara, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya baca sampai 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan apapun. Nah, kita lihat sini. Kata saudara-saudaraku dan imanmu. Ini ditegaskan, bukan hei saudara-saudara, hei saudara-saudaraku. Kalimat itu berbeda, Bapak Ibu saudara-saudara. Pemahamannya itu berbeda. Di sini hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang Kristen yang sejati. Ya, Rasul Yakobus tahu itu. Mereka orang yang luar biasa. Mereka mempunyai iman yang kuat walaupun mereka menghadapi berbagai masalah atau pencobaan yang pada saat itu yang mereka alami. Kemudian iman mereka atau orang percaya ini sangat menjengkelkan bagi orang-orang yang tidak seiman. Termasuk yang saya tulis di sini, orang-orang yang sebangsa. Apalagi pemerintah Romawi yang tidak menyenangi mereka. Ya, yang tidak menerima iman mereka, yang tidak menerima keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Jadi bukan seperti apa yang kita alami kalau kita dibenci orang, itu sudah termasuk di sini. Ini belum seberapa yang kita alami, Bapak Ibu saudara-saudara. Belum ada apa-apanya. Ya, kalau Rasul Petrus menuturkan seperti itu karena memang di sana ada penyiksaan, ada penindasan, bahkan sampai ada kepada pembunuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi dia makanya saudara-saudaraku, ada di hatinya Rasul Yakobus, dan dia tahu bahwa mereka itu adalah orang yang hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, bukan orang yang hidup menjadi Kristen asal-asalan, yang sungguh-sungguh memberikan semua apa yang dia miliki termasuk dirinya sendiri. Kalau saya baca surat Yakobus ini sambil saya buat ini sedikit-sedikit, hati saya secara pribadi seperti bagaimana ya? Kalau saya bayangkan di dalam kehidupan kita, nah, dan saya bayangkan pada masa itu bagaimana mereka itu mendapat berbagai masalah seperti mau menangis rasanya. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kekristenan banyak orang sekarang ini, nah itu, ya. Alasan berikutnya ialah bahwa banyak orang berpikir menjadi orang Kristen. Nah, ini perlu kita perhatikan. Yang sungguh-sungguh maka hidup akan selalu mendapatkan hal yang baik. Ya. Seperti Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan, keluarga, pendidikan, berjalan mulus semuanya, hidup selalu menyenangkan. Hal ini bertentangan dengan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kitab Yakobus ini. Ya. Tapi justru kita melihat Matius pasal 7 ayat yang 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesat, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah saya katakan tadi, Yahudi Kristen yang ada di luar Palestina. Mereka terpencar dan dibenci oleh orang Romawi dan juga orang Yahudi yang bukan Kristen. Mereka banyak menghadapi kesulitan, penderitaan, dan kesukaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara,
Kalau datang ke gereja itu masih saat sekarang ini, kita ini masih luar biasa, masih dahsyat, masih bisa pakai AC, masih bisa pakai slide. Tapi kalau pada zaman mereka itu dikejar-kejar, bukan hanya zaman mereka. Kalau kita dengarkan para misionaris, ya, misionaris itu mereka berbicara, hidup mereka itu pun tidak luput daripada kejaran-kejaran orang yang tidak percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka berpindah-pindah, mereka diutus khususnya dari misionaris Indonesia. Ya, ada beberapa orang yang dulu saya kenal waktu saya melayani di tempat yang lain. Tidak seenak apa yang kita bayangkan. Wah, hebat ya melayani di luar negeri. Kalau hanya menyenangkan tubuhnya, enak saja melayani di kota-kota besar. Tapi mereka itu, apalagi di China, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Ada sebagian zaman sekarang ini kalau udah maju ya, udah ada HP. Kalau dulu itu Alkitab itu disobek. Pokoknya Prancis, kamu kitab Yohanes pasal 1, Kanopi Yohanes pasal 2, buku itu Yohanes pasal yang ketiga. Seperti itu Bapak Saudara-saudara. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Alkitab sampai apa namanya? Di rumah kita masing-masing. Mungkin ada seperti itu. Sampai Alkitab itu sudah berdebu semua enggak dibuka. Sementara dalam kehidupan hidup bahkan mereka itu pecah-pecah. Ada mereka yang polos-polos sampai ke liang-liang. Seperti itu cerita para misionaris. Sampai ke gunung bahkan mereka. Tapi mereka tetap setia. Ini yang dimaksudkan saudara-saudaraku, kata Rasul Yakobus. Ya. Karena memang orang pada umumnya itu mencari kesenangan, datang ke gereja kalau nggak pakai AC. Di gereja itu tidak mengenakan. Ya kan? Kalau bandnya tidak ada di gereja itu tidak asik. Kalau musiknya tidak bagus musiknya. Ya kan, pemimpin pujiannya nggak enak, nggak bagus. Kalau itu yang dicari, jangan ke gereja. Bapak Ibu Saudara, saya dengan keras berbicara karena saya tahu hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, jadi kita lebih baik to the point. Ya, jangan bermanis-manis. Karena Tuhan tidak pernah seperti itu. Ya, Tuhan tidak pernah seperti itu. Kalau hanya datang ke gereja melihat gembala, jangan datang ke gereja. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara datang, aku perlu Engkau ya Tuhan. Siapapun yang berbicara di depan, aku butuh firman-Mu. Karena ada saatnya, ya kan, kita tidak bisa seperti ini. Kemarin-kemarin kita sama sekali tidak bisa. Bahkan di awal-awal kan kita kesulitan ya. Lambat laun kita bersama Kak Novi bisa online. Ya. Ada saatnya nggak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sudah digambarkan dalam kitab. Sama seperti jemaat mula-mula. Mereka itu terpencar kemana-mana. Tapi iman mereka itu tetap. Ini yang dikatakan saudaraku ada di hatinya. Rasul Yakobus itu tahu bahwa mereka itu orang yang hidup dalam Tuhan. Walaupun mereka seperti itu tapi tetap setia kepada Tuhan. Jangan karena ada masalah sedikit maka kita menjadi tidak datang ke gereja. Jangan karena ada sedikit menjadi cepat tersinggung dan tidak datang lagi. Ya, seperti itu. Tapi saya harap di sini tidak ada jemaat Gereja Fajar Baru orang yang hebat semuanya. Amin. Ya, orang yang militan. Ya, kenapa? Kemudian di surat Filipi pasal 1 20 dan 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Nah, ini kita camkan baik-baik. Melainkan juga menderita untuk Dia. Ya. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu, kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus. Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dulu kan kamu udah lihat katanya ke jemaat. Sekarang kamu dengar. Apa yang kamu dengar? Tentang hidupku. Ada di penjara. Walaupun sudah pernah kita bahas ini, tapi jangan khawatir tentang hal itu. Intinya begitu. Tapi dia jelaskan supaya jemaat itu benar-benar memang mencari Tuhan. Jangan asal-asalan. Itu maksudnya Rasul Paulus. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama keadaan setelah saya jelaskan tadi surat Yakobus dan sebagainya Filipi, keadaan hidup kekristenan sehari-hari. Jadi, kalau kita tidak pernah mengalami kesukaran dalam mengikut Tuhan, kalau tidak pernah ada masalah, itu kita perlu pertanyakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemungkinan besar kita tidaklah orang yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang militan kepada Tuhan. Atau mungkin kita orang Kristen tetapi berkompromi dengan dunia. Ya
Ya kan? Tidak apa-apa lah, ada kata orang kan begini. Mencuri dia, tapi hasil curiannya dikasih kepada orang, membantu orang. Itu baik tapi tidak benar. Ya kan? Bisnis. Ya, kasih-kasih dikit lah, yang penting jalan usaha kita. Nah, hal-hal yang seperti itu yang maksudkan seperti itu, berkompromi. Ya. Mengikuti cara-cara dunia. Mungkin kalau itu yang kita ikuti, mungkin kehidupan kita berbeda dengan kehidupan kekristenan yang lain yang tidak mau berkompromi seperti itu. Ya. Sekali lagi, kalau kita tidak pernah ada masalah dalam hidup kita, kita perlu bertanya dalam diri kita, apa sih yang terjadi? Apakah karena kita sungguh-sungguh atau karena kita kompromi dengan dunia ini? Itu yang perlu kita pikir. Jadi juga saudara-saudara, tetaplah sabar dan bertahan, dan jangan menjadi kecewa, marah dan bersungut-sungut apabila kamu terbalik daripada apa yang saya jelaskan tadi. Ya kan, kehidupan yang menyenangkan, sementara di sisi yang lain ada kehidupan orang yang sungguh-sungguh menderita, sengsara. Makanya kalau kita lihat di Pengamsal bilang, Pemazmur dan kitab yang lain, hampir aku jadi tergelincir melihat orang lain subur. Ya kan, melihat orang lain itu subur, hidupnya makmur, sementara aku yang melintang hidup dalam Tuhan, hidup kalau dikatakan pas-pasan ya selalu cukup memang, ya kan. Kita nggak bisa bilang pas-pasan karena Tuhan selalu mencukupkan kita. Nah, kalau kita lihat saya, dan jangan kita katakan aku sudah memberikan ini Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh. Jangan juga kita seolah-olah dari apa yang kita perbuat itu bisa menggoda Tuhan atau meraih Tuhan untuk Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita. Tidak. Tetapi apa yang dapat kita lakukan sebagai bakti kita, bahasa sehari-hari, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Jadi contoh dari kehidupan kerohanian yang sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah kepada Tuhan, Nabi Habakuk. Saya kutip di kisah Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu saudara-saudara, kesengsaraan itu tidak terhitung, dalam arti tidak terlalu menyesatkan hidup kita kalau firman Tuhan ini ada. Dengan kata lain, hancur pun dunia ini tidak masalah buat saya karena Tuhan yang lebih penting. Ya kan, dikatakan tidak ada makanan, nggak berbunga, nggak berbuah, tumbuh-tumbuhan apa yang kita sudah buat tidak menghasilkan, ya kan? Kambing domba pun terhalau sudah, tidak ada apa-apa di pandangan mata kita. Tapi Tuhan itu tidak pernah lepas tangan. Dia katakan, namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu tujuannya. Kemudian Kisah Para Rasul 5 ayat 40 dan 41. Di sini Rasul Paulusnya, mereka itu disesat, tetapi mereka bergembira di dalam penjara. Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Nah, di dalam penderitaan, di dalam kesukaran, di dalam siksaan mereka di dalam penjara itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka tidak mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa jadi begini? Saya kan melayani Tuhan. Saya kan orang sungguh-sungguh. Apalagi Rasul Paulus, saya kan udah tinggalkan semuanya Tuhan. Kok jadi begini? Dia tidak lakukan itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi justru mereka berdoa, memuji Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu yang mereka lakukan sehingga terjadi mujizat di sana. Itu luar biasa, Bapak Ibu saudara. Jadi kalau ada masalah dan pergumulan di dalam hidup kita, jangan kita menangis dengan penyesalan. Kenapa begini Tuhan? Tapi katakan, Engkau baik Tuhan. Berarti kalau Tuhan buat itu dalam hidup kita, berarti Tuhan memperhatikan kita. Kan tadi ada ujiannya. Gak mungkin saya memuji orang yang tidak saya kenal. Tidak mungkin. Ya kan? Berarti Tuhan memuji saya karena Tuhan mengasihi saya.
dalam lagi mengenal siapa Dia yang saya sembah. Kemudian dalam surat Petrus yang berikutnya dikatakan di sini, saudara-saudara yang sudah kita baca sebelumnya, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Surat Petrus pun sudah menjelaskan seperti itu. Dikatakan di sini, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Itu tidak luar biasa katanya. Jangan menganggap itu luar biasa. Itu biasa saja. Masih ingat waktu 2000 berapa itu peristiwa Ambon? Ya, semua kita mengingat itu kan ya. Ada yang berkata di sana itu, ditanya, kamu masih percaya Yesus? Percaya, ditegas, satu tangannya lepas. Masih tetap kamu percaya Yesus? Ditebas tangan keduanya, lepas. Kamu masih tetap percaya seperti itu? Tetap percaya, dibelah perutnya sampai Tuhan mengambil dia. Tetap percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu tidak mudah. Ya. Atau seperti lagu yang sudah pernah saya ceritakan di sini, mengiringi Yesus keputusanku, yang orang India, satu keluarga mereka dibunuh karena mengiring Tuhan. Ada 2 anaknya. Kalau enggak anakmu ini akan saya bunuh, ditebas mati satu. Masih tetap kamu percaya Yesus? Masih tetap ditebas, dua-duanya mati. Sekarang giliran istrinya. Istrimu sekarang masih percaya? Mengiring Yesus keputusanku, ditebas mati. Yang terakhir kamu, keputusan yang terakhir mengiringi Yesus keputusanku, walaupun jarak tertimpa. Tapi mulai dari situ kekristenan di sana maju, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya kan, kepala kampung melihat ada apa sih sehingga dia bertahan. Yesus itu dia pertahankan dalam kehidupannya. Maka dia berpikir, dia merenung, yang akhirnya dia bertobat, dan semua di daerah di mana dia ada itu dibunuh, bertobat menjadi orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, kalau ada sedikit tekanan jangan langsung menangis, jangan langsung bilang. Kalau ada sedikit masalah jangan langsung katakan, aduh Tuhan. Tapi kita katakan dalam hidup kita, Tuhanku hebat. Amin. Tuhanku ajaib. Kalau Tuhan berikan ini kesempatan buat saya, bersyukur. Bersyukurnya apa? Rasul Paulus katakan begini, nanti ada di bawahnya kalau nggak salah. Diberikan kesempatan saya boleh mengalami apa yang sebagian Yesus alami. Luar biasa bagi saudara-saudara. Nah ini. Ya, kesimpulan daripada firman Tuhan saya sudah bersingkat sebenarnya ini Bapak Ibu Saudara. Dari berbagai macam pergumulan hidup yang tidak menyenangkan. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, apapun yang kita sudah lalui, di sini kata, jangan marah, jangan memberontak terhadap Tuhan, jangan lari dari kenyataan yang kita alami pada saat itu, karena semua itu Tuhan buat untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang pertama tekun. Ketekunan sudah dibahas kemarin, saya tidak bahas lagi. Kemudian untuk menyucikan hidup kita supaya tetap murni, percaya kepada Yesus, kemudian menjadikan kita sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Kemudian dalam Yakobus 1 ayat 5, itu tidak saya tulis ayatnya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ini ayat 5-nya Pak. Hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maka di dalam surat Yakobus itu kalau nggak salah ada di sana hikmat dan iman. Ada 2 di atas perikopnya itu. Hikmat. Iman itu ditonjolkan dan hikmat. Kenapa? Kalau kita perlu pertolongan daripada Tuhan, katakan mintalah hikmat kepada Tuhan. Mintalah permohonan kepada Tuhan untuk mengerti segala sesuatu apa yang kita alami, dan supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan menjalani hari-hari kita itu, supaya tidak menggerutu kepada Tuhan, tetapi tetap dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, kiranya memberikan kekuatan kepada kami dalam menjalani hari-hari kami. Walau banyak tantangan, pergumulan, penderitaan
mungkin kami disesat, didera dari berbagai macam situasi. Tapi supaya kami tetap setia kepada Tuhan, tekun mencari Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan tetap bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, hamba berhenti berbicara. Tuhan Yesus Kristus dengan Roh yang kudus berbicara senantiasa dalam setiap hati kami. Dan firman Tuhan kami bawa kami pulang dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan kabur. Amin.